اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mari beristighfar, berzikir, berdoa, bersolawat, dan khususnya kita baca zikir tahfizul iman. Mudah iman tauhid kita dijaga akan Allah, dipeliharakan Allah sampai kita nanti meninggal dunia. Amin ya rabbal. Dan mudahan kita husnul hatimah barataan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف باللسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يقدم الإحسان. كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين والقربين جميع المؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. Khususan ya Allah Syekhana Al-Imam Abul Hasan Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi wa ghairiha bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah, alhamdulillah wahid fi zatihi wa sifatihi wa aqwalihi. Asyhadu an la ilaha syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ila wahid la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina fiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qal musannif rahimahullahu ta'ala wa na'fa'ana bihi wa ghufrani barakati li jamil fid darain amin. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan, ulun hormati, ulun sayangi para habaib syara'ib. Yang ulun muliakan, ulun hormati, ulun sayangi muallim, tuan guru-guru agama, pendiri, pengelola, pengurus, panitia Masjid Al-Mu'minin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mu'minin, hadirin wal hadirat majlis pengajian malam Arba, itu pengajian tauhid yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita selalu dijaga Allah, Islam kita, iman kita, tauhid kita, dan mudah-mudahan kita kena meninggal dunia husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan nikmat taufik hidayah dan inayah, kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah kembali kita dapat bertemu, dapat bersilaturahim, dapat berhadir di masjid, dapat beriktikaf di masjid. Mari kita perbaharui niat kita. Pertama niat nuntut ilmu, yang kedua niat yaitu adalah beriktikaf di masjid. Nawaitu an a'takifa fi hajal masjid sunnatallahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan pengajian kita dan kegiatan kita malam hari ini Allah mencurahkan rahmat, barakah, maghfirah kepada kita, kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita, guru-guru kita, berkat mereka lah kita memperoleh pengetahuan agama. Dan mereka guru-guru itu pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Dicabutnya ilmu itu dengan wafatnya para wali-wali Allah dan para ulama. Mereka adalah pasak buminya. Terima kasih kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam terlimpah tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat, dan orang yang mengikuti jalan kami jaza. Mudah kita semua kena dapat syafaat ujuma Nabi kita tercinta yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ulun minta halal, minta ridha, minta rela. Malam ini ulun menggantikan sahabat ulun, kawan ulun, guru, yaitu guru Arba'in. Beliau berhalangan, jadi ulun menggantikan. Tapi mungkin kada sama lawan sidin ya. Mungkin sampaikan ini dalam artian tetap ilmu sifat 20, tapi kalau lebih mantapnya, hebatnya mungkin beliau lah. Jadi ulun hanya menggantikan, jadi minta rela lawan pian berataan. Bapak Ibu yang ulun mereka hormati, kalau kita belajar ilmu tauhid itu mengasakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah berpegang kepada yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah ahli tauhid. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tauhidnya ialah yang ini sifat 20. Kemudian kalau ilmu tasawufnya Imam Ghazali dengan Junaid Al-Baghdadi. Kalau fikihnya siapa? Imam Syafi'i. Supergaya pengetahuan mulu. Tauhidnya Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Fikihnya Imam Syafi'i, tapi boleh kita bertaklid kepada imam lain. Karena 4 diakui, paling tua Hanafi,
nang kedua Maliki, nang ketiga Syafi'i, nang keempat Hambali. Lain Hambali nang di pasar Hanyar itu lain. Jadi Bapak Ibu 4 itu. Tapi kalau tasawuf, ya yang kita perbang itu Junaid Al-Bughdi, Imam Ghazali. Itu udah tuh kelampaian mengambil itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sampai kita lepas daripada itu. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala. Kalau kita belajar sifat 20 berarti wajib 20. Sifat Allah itu banyak. Orangnya seikong aja. Nama Tuhan tuh banyak 3.000 bukan 99. 3.000 nama Tuhan. Orangnya seikong aja. Orang tuh mun beisi ngaran banyak di galeri orang dasar harat. Harat. Galeran orang nahar harat nang bagus-bagus nang sempurna. Galer. Ya Kak, orang nang menggaleri. Ada sidin seorang tuh hebatnya. Ya, nama sidin tuh terkumpul nang harat-harat di mana? Di andak lawan Nabi Muhammad. Asmaul Husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiruhul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Jadi nang wajib kita ketahui, kita pelajari itu 20 nang wajib, 20 nang mustahil, kemudian 1 nang jaid, 41. Itu sifat-sifat Allah. Kemudian kita tambah dengan sifat Rasul, 4 nang wajib, 4 nang mustahil, 1 nang harus. Berarti 4, 8, 9. 41 ditambah 9, 50. Itulah akaid kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ujar Datuk kelampaian apa? Setiap kita ini dianjurkan membaca 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang kafir mengucapkan itu, maka dia jadi orang muslim. Ya kah? Nah, di situ Bapak Ibu, kalau kita mau meninggal dunia, membaca kalimat itu dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Nah, jadi kita yang sudah lawas kuitan kita tuh beragama Islam, kuitan kita sudah bertauhid, beriman, anak turunannya itu perbaharuilah iman dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimat tauhid, itu kalimat iman. Jangan kada. Setiap hari harus ada dibaca. Dalam salat itu wajib dibaca. Ketika azan iqamat itu dibaca. Diingatkan terus kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, lelakian, bebinian, tuha anum, tu wajib mempelajari ilmu tauhid ini sifat 20. Lan mengartikan tauhid itu jangan kayak orang masuk Islam. Orang masuk Islam itu kan yuk baca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu orang baru masuk Islam. Kalau mengartikan kalimat di situ. Lalu bagaimana? Oh, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Itu harus kita perbaharui. Tidak ada yang menciptakan seluruh alam semesta dan lain termasuk ulun kecuali pian ya Allah, hanya pian. Tidak ada yang menghidupkan kami semua kecuali pian. Tidak ada yang mematikan kecuali pian. Tidak ada yang memberikan manfaat mudarat kecuali pian. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali pian. Tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali pian. Tidak ada yang memberikan penyakit kecuali pian. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali pian. Itu tauhid. Jangan sampai kita minum obat ampih garing sakit kepala nang mampihakan bodrek. Nah, berarti menuhankan bodrek. Sedangkan bodrek itu adalah makhluk Tuhan. Pian minum jamu, minum akar-akar, pucuk memucuk, pucuk masigit aja nang kada pian makan. Lalu ampih gering, jangan memadahkan nang menyembuhkan itu adalah akar-akar, pucuk memucuk, daun mendaun. Ada wadah kami itu. Ikam jar penyakit kancing manis tuh, daun cermi 9 buting tiap hari ampih. Tuh nak kawanku
Setiap hari sebulan aja ampih. Ampih karena penyakit kencing manis, diabetes. Tuh makan daun tuh aja. Berarti daun yang menyembuhkan. Bukan Allah. Itu kada bertauhid berarti orang. Orang bertauhid iya hakikatnya nang menyembuhkan tuh Allah. Karena gawian kita tuh kada membekas. Itu kena ta'aluk. Itu ta'aluk. Kada membekas. Syariat wajib, ikhtiar wajib, hakikat nang menyembuhkan, nang memberi penyakit Allah. Dulu Nabi Ayub tuh diberi sakit oleh Allah. 7 tahun lebih sakit parah. Sampai hati lawan lidah aja nang baik lagi. Daging ini semua rusak karena virus. Siapa yang mendatangkan penyakit? Disuruh Tuhan siapa? Dibiarkan Tuhan, iblis. Karena iblis itu iri dengki lawan Nabi Ayub. Nabi Ayub ini pian tahu lah pian mana sugih, mana banyak bisi bini, banyak bisi anak, rumah besar, kebun luar biasa, semua hebat, lengkap Nabi Ayub nih. Tapi lebih hebat lagi Nabi Sulaiman. Sulaiman Bahari. Hebat lagi Sulaiman. Iya, sampai ya Allah nama memberi makanan di laut nih ulun aja. Karena banyaknya bisi harta. Dituyuk kayak gunung makanan di pinggir laut. Gugurkan ke pinggir laut, dimakan ikan, kada suatu hari habis. Hanya Tuhan, aku berapa ratus tahun dah memakani, berapa ratus tahun, 1000 tahun memakani nang di laut tuh kada pernah habis. Itulah Allah Ta'ala yang berrezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah alaihi rizquha. Iyo. Nah, itu hanya tahu aja Nabi Anone, Nabi Sulaiman. Lalu berucapin, haza min fadli rabbi. Harta kekayaan semua kelebihan. Jadi raja, ya kok banyak pengikut, banyak tentara, harta banyak. Bukan hanya manusia tentaranya, tapi jin, binatang, hantu. Jadi tentara sidin. Oh iya. Iya kah? Burung memburung. Angin diperintah. Bawa aku terbang, ada perlu pesawat. Terbang sidin. Dari anu ke negeri anu, negeri ke anu-anu. Burung diperintah menjadi mata-mata intelijen. Namanya burung hud-hud. Iya, diceritakan dalam Quran tuh. Sehingga kawinlah dan Siti Balkis. Siapa? Sulaiman. Melihat Siti Balkis bisa memindah. Karena jin bisa memindah. Istana sih bisa dipindah dengan sekejap mata. Oh iya. Itu siapa? Nabi Sulaiman. Kadang kayak hebat Nabi Sulaiman itu. Luar biasa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Tapi ini berucap dari mana? Kebanyakan berharta. Hadza min fadli rabbi. Orang bertauhid. Nama rezeki itu Allah. Semua pemilik itu milik Allah. Titipan aja. Sidin menjagakan aja sidin. Ilmu dari Allah. Karena nang maha berilmu itu hanya Allah. Aku ni jahil. Nang kuat siapa? Hanya Allah. Nang lamah aku. Nang alim siapa? Allah. Aku jahil. Nang sugih siapa? Kaya. Hanya Allah. Aku pakir. Kayak itu kita harusnya. Nang mulia siapa? Hanya Allah. Nang hina siapa? Aku. Si itu orang bertauhid. Orang bertauhid kada mau ngakui. Kayak apapun hebatnya, alimnya kada mau ngaku alim. Rasa jahil, tawaduk. Rasa bodoh. Kada mau merasa pintar, merasa benar, kada mau. Disitulah orang yang bertauhid. Karena semua milik Allah. Titipan Allah, pinjaman Allah, amanah Allah, pemberian anugerah Allah, semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Kita kan ada ampunnya. Oleh karena itulah apabila kita garing maka kita dianjurkan 3, 4 yaitu duit. Jadi bila garing itu duit dia banyak kayak apa duit? Doa, usaha ikhtiar, ikhlas dan takwa. Wah. Ikhtiarnya apa? Cari obat. Cari dedaunan, cari akar-makar, akar apa? Akar halalang, akar sup-supan, akar hambin buah, akar pinang, akar makar, kayu bajakah, jarang minum banyunya,
ampe gareng. Oh, namanya menyembuhkan penyakit ini bukan kayu itu, tapi Allah. Itu tauhid. Di mana berucap? Dalam hati pikiran. Allah jua. Itu kada membekas. Nang maulah makhluk itu siapa? Allah. Kalau berarti Allah juga namanya itu hakikat pai. Jadi antara syariat hakikat jangan lepas. Kada boleh. Ada orang nanya syariat, kada percaya hakikat. Kalau hendak apa-apa aja kita jua aja, kita jua. Oh, kada boleh. Berarti meninggalkan tauhid itu, meninggalkan hakikat. Berarti dianggap dirinya yang membekas, Allah kada. Nah itu kadang-kadang kita salah menafsirkan daripada ayat. Allah tidak merubah nasib suatu bangsa, dan bangsa itu merubahnya aja. Kita kembali kepada Allah salah. Ya kita usaha berhemat maksimal, tapi yang menentukan hasilnya Allah. Itulah kita pandai merencana, tapi Tuhan juga menentukannya. Ulun hendak bener lawan si gadis ning itu nah. Hendak bener lawan gadis itu. Tapi Allah kada merestui kada jadi. Tapi kalau kada tahu-tahu ulun hendak bebinian itu, ternyata bibinian seorangnya besar lawan ulun. Nah, itu kehendak Allah. Terlepas kudrat Allah Ta'ala. Ini tuh bukannya kita kada ta'aluk. Sifat ma'ani itu ta'aluknya 6. Nang kada pernah ta'aluk tuh hanya hayat. Karena hayat itu milik Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang kada pernah bisa ta'aluk kemana-mana itu hanya hayat. Karena kehidupan itu milik Allah. Semua milik Allah. Roh itu milik Allah. Hanya dititipan kita. Kenapa kita bisa bergerak? Diam itu karena Allah yang bergerak. Kenapa kita bisa ngomong? Allah yang memberi alat ucap kita. 2 bibir syafatain. 1 lisan lidah. Rongga mulut. Gigi, kemudian lagi jaupun, hulkun, pita suara, sehingga kita bisa ngomong. Siapa yang memberikan itu? Allah. Kita bisa mendengar, diberilah alat. Lalu alat telinga, kita mendengar. Hakikatnya yang memberi pendengaran itu siapa? Allah. Bukan kita jadi tukang lampayan. Kita melihat. Itu karena ada cahaya. Biar mata kita nyarak. Kada ada masalah. Tapi cahaya kada ada. Kada kau melihat. Antara mata dan cahaya selalu ia harus menyatu. Sebab kalau kada ada cahaya kada kau melihat. Cahaya itu milik siapa? Allah. Tapi Allah tidak seperti cahaya. Itu makhluknya. Selain daripada Allah disebut makhluk. Makhluk ialah ciptaan Allah. Allah bang kada mencipta. Sin adalah wujud dan kadim bapa. Sedangkan kita bang adama, hudus dan fana. Itu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Aku nih kau mendengar karena sidin memberi pendengaran. Aku kau melihat sidin memberi penglihatan. Aku kau ngomong sidin memberi. Oleh karena itu kita jaga pendengaran. Kita jaga penglihatan. Kita jaga mulut kita. Jangan sampai fungsi daripada alat ciptaan Tuhan. Kita gunakan, kita salah gunakan. Sarik na ampun. Milik daripada na ampunnya tadi disalahgunakan. Bapak Ibu hanya titipan. Oleh karena itulah kita ingat bila membaca La ilaha illallah. Tiada Tuhan kan Allah. Nang menjadikan, menciptakan, mengatur. Kemudian segala-galanya. Nang berrezeki, nang memberi manfaat, mudarat, nang memberi ilmu. Macam-macam. Tidak ada yang memberikan kesehatan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Itu banyak. La darra ila nafi ilallah. Ya kah? Tidak memberikan orang itu suatu jabatan kecuali Allah. Jadi kada sombongnya dengan jabatan. Nah baik, kita baca dulu di sini Bapak Ibu. Di dalam kitab Sifat 20 oleh guru sekumpul di Habib Usman Banten disebut mengenai masalah kudrat. Masalah kudrat iradat. Karena menyambung mungkin pembicaraan beliau. Kalau salah sampai situ jarlah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kudrat itu artinya kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satu kekuasaan yang dapat mengimbanginya semua makhluk. Dan seluruh apapun ia tunduk di bawah kekuasaannya. Kudrat. Kalau iradat bang, kudrat artinya berkehendak. Semua yang terjadi berlaku atas kehendak sidin. Tidak terpaksa dan dipaksa. Kehendaknya di atas dari semua kehendak makhluk. Sehingga di dalam kitab tauhid lain banyak kitab tauhid itu banyak. Nah, ya, kehendak makhluk berbeda dengan kehendak Allah.
Kehendak binatang pun ada. Binatang itu punya kehendak. Tapi dia kan punya akal, hanya punya nafsu. Ada di dalam kitab lain, ulun ambil misalnya di dalam kitab Mazhar. Ada Hisnul Tauhid, Masyarakat Tauhid, ada Risalatut Tauhid, macam-macam. Kalau kita belajar iradat, itu artinya Allah itu menentukan, artinya Allah itu menghendaki. Wajib bagi Allah mempunyai sifat iradat hanya bagi Allah. Maka mustahil Allah itu tercegah dan terpaksa. Maksudnya apa? Adalah bahwa Allah menentukan segala sesuatu menurut apa yang dikehendakinya. Dan kalau Allah sudah berkehendak, maka tak ada sesuatu pun yang bisa menghalanginya atau merubahnya. Allah punya kehendak yang bernilai baik dan serba baik. Allah tuh ada pernah menghendaki yang ada baik, tidak? Semua sih anak baik. Kehendak Allah pasti terlaksana dan mudah bagi Allah. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak, termasuk binatang baik. Sapi itu punya kehendak, tapi yang ada punya akal. Coba kita baca dulu kehendak Allah dulu. Apa kehendak Allah? Ulun melengkapi pembicaraan gurun. Kehendak Allah yang pertama pasti baik, pasti baik. Orang tuh ditimpakan bermacam-macam ujian tuh baik. Sebenarnya kita ada merasa semua diujian Tuhan tuh baik. Sehat kah sakit tuh tujuan Tuhan baik. Orang pakai garing seminggu itu pertama mengangkat derajat, menghapus dosa. Itu untuk membersihi dirinya. Kalau nya sabar tuh, itu hebatnya. Banyak lagi hikmah, rahasia terkandung di balik sesuatu ujian Allah. Orang sugih ujian Allah, orang miskin ujian Allah. Semua ujian Allah. Jadi kehendak Allah tuh pasti baik seberataan. Makanya orang wali-wali itu apa aja? Ridho aja menerima, alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, dapat ujian lain alhamdulillah. Ada pernah mengeluh? Ridho terus, alhamdulillah terus. Terima kasih terus. Yuk. Ridho menerima. Itulah amalan jar guru sumpul bila ingat kepada Qadim yang memberi sesuatu segala-galanya itu hanya Allah. Semua milik Allah. Asalnya kadada diadakan oleh Allah. Itu dulu kada tahu, wah ini tahu, alhamdulillah. Semua Allah nama punya kehendak. Nah, jadi kehendak Allah itu pasti baik, itu pertama. Yang kedua, mudah, kehendak Allah itu mudah dan mutlak terlaksana, pasti bahasa Banjarnya. Semua kehendak Allah pasti terlaksana. Yang ketiga, tidak ada penghalang, kada ada menghalangi. Mungkin kita ini kan biasa ada penghalang. Ya kah? Yang keempat, tidak ada yang memerintah. Karena Allah sidin maha segala-galanya. Kada ada memerintah sidin, pilih kehendak kayak ini, ada nama merintah lah. Kada ada kehendak sidin. Kalau sidin punya kehendak, apapun bisa terjadi. Cukup sih berkata kun fayakun, jadi maka jadi. Nah, itu dalam menjadikan sesuatu. Banyak dalam Quran ada 7 surah dalam Quran yang menyatakan cukup aku katakan ya Tuhan berfirman jadi maka jadi. Ada 7 surah dalam Quran. Kemudian yang kelima, adanya dunia ini segala isinya adalah bukti kehendak Allah. Jadi orang hendak melihat dalil Tuhan itu punya kehendak di alam semesta ini. Terjadi malam dan siang. Ya kah? Kada pernah terbalik, tapi kena waktu anak kiamat baik dipadamkan Tuhan matahari, karena matahari itu emergensi Allah Ta'ala, lampunya Allah Ta'ala paling besar. Matahari itu baik setiap hari dia berkurang. Kalau dalam penelitian para ahli, ulun baca di dalam sebuah buku itu berapa juta ton anunya tuh sehari berkurang energi mungkin kada salah 4.000 ton kah berkurang sehari. Berkurang emergensinya tuh energinya. Kayak kita pakai mencis HP kan berkurang 100% jadi 90, jadi 80, jadi 70, jadi 50, jadi 40, jadi 30 terus sampai kepada 1 nol. Bila titik nol terjadi maka padamlah matahari. Bila padam matahari itu apa yuk? Itu pada kiamat tuh kena. 40 hari malam kena matahari padam. Itu dalam kitab tauhid. 40 hari malam padam matahari. Di situ manusia kena bingung. Belum tergaji guncangan lagi.
Apa? Nih, bumi ini bergoncang. Berguncang apa ngarannya? Gempa. Dalam Quran diceritakan gempanya alam kena kiamat tuh berapa miliar derajatnya tuh lah. Ayo, nang 79 aja sudah hancuran. Apalagi nang sampai sekian. Kaina langit bumi ini berguncang. Quran iza zulzilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua dalam bumi itu keluar barataan. Langit balah, bintang ijaz samaun sakat wa jal bihuqat wa jal ardu muddat. Ayo. Bintang berjatuhan. Itu kiamat kena. Bumi berguncang hebat sehingga orang kocar-kacir. Apa yang terjadi? Waktu nak menggendong anak melapas, waktu betianan keluar saurang kada pergi bidan. Ayo, disitulah manusia panik luar biasa sehingga gunung berterbangan seperti bulu-bulu. Al-Qari'ah surahnya, wa takunul jibalu kal ihnil mampus. Gunung berterbangan. Nang pasaknya bumi sudah terpacol, maka bumi itu menggelepar. Sedangkan laut naik, semua laut di dunia banyak ke atas. Dia menghantam ke daratan. Menara paling tinggi, gedung paling tinggi, semua hancur. Pohon yang paling tinggi, semua apapun hancur. Ingat tsunami di Aceh, Pak? Baru kecil. Nah, bumi bergoyang, ternyata semua keluar. Itulah Bapak disebut di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah Allah kalau menyatakan Al-Quran itu pasti benar Pak. Sehingga dalam Quran disebutkan kenapa Tuhan menyatakan Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu ditanyakan Tuhan. Wa ma'adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ditanyakan lawan kita. Ujar Pali tafsir, kenapa ditanyakan lawan kita? Supaya kita bersiap-siap menghadapi maut, menghadapi kiamat. Supaya kita ini banyak beramal, sanggup gak seni bulik perjalanan paling jauh Pak. Di situ buai supaya kita ini terketuk hati, supaya sadar. Tahukah kamu apakah kiamat itu? Ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehendak Allah itu pasti terjadi Pak. Oleh karena itu kita tidak ada punya kehendak. Semua apa yang kita kehendaki didorong oleh nafsu dan akal. Sedangkan nafsu akal adalah milik Allah. Yang kedua, kehendak manusia terkontrol oleh norma baik, buruk, benar dan salah, hak dan batil. Itu pasti baik terkontrol. Karena manusia punya akal sehingga kada kayak binatang, terkontrol. Oleh karena itu maka para ulama menganjurkan akal permata yang indah bagi manusia. Oleh karena itu akalnya paling hebat. Kenapa manusia mulia? Karena punya akal. Disitulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Orang yang disuruh mengerjakan agama Tuhan, orang yang punya akal. Kadang-kadang jam berapa lah? Habisnya juhur isya nih. Belum bisa kelebihan Pak, makanya melihat dulu nah. Semalam rasa jam 4 kurang jam 8 kurang seperempat. Nah, itu kita dulu lah. Jadi kehendak manusia pertama didorong oleh nafsu dan kesadaran. Yang kedua, terkontrol oleh norma baik, buruk, benar dan salah. Maka carilah kita yang benar, yang hak, jangan yang batil. Nah, yang baik kita ambil. Kemudian karena kita punya akal. Kemudian yang ketiga, keinginan, kehendak manusia tidak pasti terlaksana dan hanya kemungkinan. Berlakulah mungkin terjadi, mungkin kada. Bila Allah menghendaki pasti terjadi. Bila Allah kada menghendaki kada mau terjadi. Kayak apa aja hendak kita. Ulun hendak ini hendak itu. Hendak bisi rumah tingkat 4. Mobil mewah mengkilat. Ya kah? Duit berlipat-lipat. Bini 4. Itu kehendak ulun. Tapi mun Allah kada menghendaki biar 100 tahun nun bak hendak kada mau terjadi. Kada kawa ulun bebini 4 anak sugih kada kawa. Jadi ngamun orang sudah takdirnya sugih, santai aja sugih. Mun takdirnya sugih seperti Abdurrahman bin Auf contohnya semalam. Nah, Bapak Ibu rahmati oleh taala. Jadi keinginan kehendak manusia itu Bapak Ibu
kemungkinan bisa terlaksana kalau Allah menghendaki. Kalau Tuhan kada menghendaki, iradatnya kada ada kuretnya, maka kada terjadi. Yang keempat, tuntutan manusia itu biologis dan rohani, tapi kebanyakan keinginan manusia itu biologis. Anak ini, anak itu tuh nafsu. Bila nafsu diatasi oleh akal, maka baik. Tapi bila akal ditunggangi nafsu, maka manusia pasti jahat. Pasti jahat. Itu dalam Quran diceritakan. Surah Yusuf. Inna nafsaram bisu illa marahim rabbi. Sungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejahatan kecuali nafsu birrahmat. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah nafsu ulun nafsu mutmainnah, nafsu birrahmat seperti para nabi rasul wali para ulama. Amin ya rabbal. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pasti masuk surga. Bila kita memiliki nafsul mutmainnah dijamin masuk surga. Tapi bila kita memiliki nafsul ammarah, lawamah dan lainnya kada dijamin masuk surga, Pak. Inilah mempengaruhi manusia. Nafsunya nafsu setan, nafsu iblis, nafsunya orang kafir dan sebagainya. Nang diuntingnya tuh dunia aja tujuannya, kada ada akhirat. Mudahan kita dunia kita cari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam surat Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Dalam surat Al-Qasas disebut, dalam Allah suruh carilah kebahagiaan dunia, jangan kau lupakan akhirat. Wabtagi fima ataqal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, jar Tuhan. Carilah kebahagiaan dunia, jangan kau lupakan akhirat. Carilah kebenaran, jangan lupakan dunia. Mun akhirat aja dunia kada. Jangan jua dunia aja akhirat kada. Yang baik apa? Orang wah ini nyambat 5T itu bagus. 50% dunia, akhirat keseimbangan. Wah. Tapi orang bahari kada lagi. Dunia itu salawi persen aja, akhir 75%. Karena dunia itu sementara aja ajarnya. Cuma meninggalkan dunia, kada kau naik haji, kada kau umrah, kada kau bersedekah, kada kau berzakat. Maka hendak juga ya kalau menambah amal sanggup ke sana akhirat. Mobil kalau dibawa ke kubur, kawa pinjamakan mobil orang ke tempat kebaikan. Mobil misi Alphard jolong ke Masjid Al-Mukminin. Ulah apa? Ulah masjid ambulan. Wakapakan tuh mobil itu dapat masuk kubur kayaknya. Dapat masuk kubur, harta kalau dibawa mati kawa. Kalau digunakan di jalan Allah. Pian bisi mobil 5 Alphard beratan, jolong lon-lon. Sebuting, geser ulun ceramah mana-mana kada kehujanan. Dibawa kebaikan dapat pahala. Amin ya rabbal. Atau ulah ambulan. Itu pacang dibawa ke kubur kena. Sadaqatun jariyah al ilmun tapu al saliyadullah. Sedekah jariyah mengalir terus ke kubur. Nah, Bapak, yang terakhir. Ulun kada panjang kata. Ini menulun ceramah tiap minggu ulun kawa secara terperinci menyampaikan. Karena ini menggantikan guru aja. Kemudian yang ketiga, kehendak hewan, binatang. Binatang punya nafsu aja. Didorong oleh nafsu belaka. Lihat gawian sapi. Makan, goreng sampai berapa ngunyah. Ya Allah. Gawian binatang apa? Makan, goreng, bakalahi, berebut bini, berebut makanan. Ya Allah. Itu juga gawiannya tiap hari. Ya Allah, bila orang tua hanya makan goreng, bebene, sembahyang kada, persis sama sapi. Kalau nang ibadahnya, ma aja dah. Oh nak sembahyang, jadinya anak. Moh. Ya. Nak puasa. Moh. Moh itu indah leleh. Nah, itu dianggap Tuhan tak? Ujian Tuhan soal Arab apa ya? Mun manusia itu kadang menggunakan hati dan akal. Persis seperti binatang, bahkan lebih sedih daripada binatang. Maka lagu merah ada. Ada lagu merah. Punya 2 mata, tapi tiada melihat. Punya 2 telinga, tapi tiada mendengar. Yang buta mata hatinya. Yang tuli kesombongannya. Karena mau mendengar kebaikan. Di mana kebenaran. Menurut habisakan di jam 9 hanya berikan. Maka dicap Tuhan lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Ada menggunakan akal manusia. Yang terakhirlah. Yang kedua,
Hewan tidak terkontrol oleh ketentuan baik dan buruk, hantam terus. Ya orang nak ada tuh hantam terus tuh, karena ada beragama tuh hantam terus, menghalalkan segala cara tuh sama binatang, lebih sesat daripada binatang. Yang ketiga, bersifat tuntutan biologis, nang dipentingkannya apa yuk? Pakaian yang mahal, makanan yang enak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, kada tahu hal haram. Ada lagu merah namanya tuh. Ya kalau ulah kursi nyanyikan gini lagunya, kayak aja nang dudi mau dikiau ulang. Yang keempat, refleksi daripada lingkungan hidupnya, itu panggawiannya hewan. Itu gawiannya hewan. Oleh itu Bapak Ibu, ulun banyak bawa kitab, nah semua kitab tauhid nih. Ya kitab tauhid. Ada di kitab Guru Sekumpul dibawa. Ada kitab dikarang oleh Imam Nawawi. Ada kitab dari banyaklah ulama-ulama kita yang menyusun kitab tauhid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan sedikit mengenai masalah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat lawan kita masalah tauhid. Selamat kita dunia akhirat, amin. Yang terakhir ulun ingin menyampaikan masalah apa tadi? Kudrat iradat yang disampaikan guru kita, masalah ta'aluk. Jadi ta'aluk kudrat dan iradat disebut juga ta'aluk taksir, memberi bekas. Ta'aluk tuh ilmu disebut ta'aluk inkisab tam, terbuka dengan sempurna. Jadi ta'aluknya masalah kudrat iradat ini berkaitan dengan ta'aluk taksir Pak Ai. Yaitu kada memberi bekas, hanya Allah yang memberi bekas. Ya tadi makan memberi kanyang siapa? Bukan nasi, bukan roti, bukan semua makanan, jenis macam-macam makanan. Nang menganyangkan tu Allah je orang bertauhid. Minum bermacam-macam minuman, nang ampiakan haus daga Allah, bukan banyu, bukan banyu, bukan banyu. Nang nulungi aku kau sembahyang siapa? Bukan aku, tapi Allah. Aku kau berdiri siapa memberi energi, aku kau berbacaan siapa yang memberi ilmu? Allah. Nah semua Allah itu Pak ta'aluknya. Kita mendengar, kita melihat, kita bisa ngomong, kita bisa bergerak, kita diam, bisa tidur, bangun touring. Semua itu siapa yang memberi? Allah. Itu ta'aluk taksir. Semua dari Allah. Kita akan membekas Pak. Nah oleh karena itu penting kita ketahui Bapak Ibu. Jadi kuda iradat itu, Tuhan itu ta'aluk kepada mungkinat. Yang mungkin ada dan mungkin kada. Jadi Tuhan tuh sudah menetapkan. Ada semacam takdir, tapi bisa berubah. Ada nang berubah, ada nang kada. Ada berubah, Pak. Orang tuh ada baik bisa jadi baik. Orang tuh miskin bisa sugih. Itu kehendak Tuhan. Orang tuh aja bodoh jadi alim. Orang tuh biasa jadi wali, bisa. Oleh karena itu kita hanya 5 tadi. Pertama banyak berdoa, beribadat. Nang kedua kita tuh apa yo? Nah ikhtiar, usaha, jangan tertinggal tuh. Serahkan lawan Tuhan, tawakal. Nang ketiga ikhlas dalam beramal, berusaha. Nang keempat takwa. Bila bertakwa jatuh nikam, ku jamin rezeki ku beri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang berezeki hanya pian, makanya banyak orang wali-wali Pak Ai berdiam aja, datang seorang rezeki. Rezeki datang seorang. Seperti contoh, nah sampai dah lewat deh. Terima kasih gitu aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatian kekurangan. Angkat titi lewat 7 menit lewatnya. Minta rida, minta halal. Mudah-mudahan kaina pulang kita sambung. Semoga bermanfaat. Banyak ulun nyanyian kasidah-kasidah tentang tauhid, tapi kada cukup waktu. Minta halal dari Nur Asia Jamil ada juga. Di rumah Irama banyak. Mudah-mudahan ada manfaat.